Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip di bawah sana, tampak seperti hamparan berlian yang ditaburkan di atas beludru hitam. Namun, bagi Adrian Bramantyo, pemandangan itu hanyalah latar belakang biasa dari kehidupannya yang luar biasa. Sebagai CEO muda dari Bramantyo Group, Adrian memiliki segalanya. Wajah yang dipahat sempurna bak dewa Yunani, kekayaan yang tak akan habis 7 turunan, dan kekuasaan yang diwarisi dari ayahnya, Tuan Bramantyo, penguasa bisnis yang paling disegani di negeri ini. Malam itu, Adrian tidak sedang duduk di balik meja mahoninya yang dingin. Ia mengenakan jaket kulit hitam, berdiri di samping motor sport Ducati edisi terbatas miliknya. Di sampingnya berdiri Clara, wanita yang telah mengisi hatinya selama 3 tahun terakhir. Clara cantik, elegan, dan berasal dari kalangan sosialita yang setara dengannya. Malam itu adalah malam ulang tahun Clara, dan Adrian ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Bukan pesta mewah di ballroom hotel, melainkan sebuah perjalanan membelah angin malam, merasakan kebebasan yang jarang mereka dapatkan. "Kau yakin dengan ini, Adrian?" tanya Clara, menatap ragu pada motor besar itu meski matanya berbinar menantang. Gaun merah marunnya tersingkap angin malam. Adrian tersenyum, senyuman yang biasanya mampu meluluhkan hati klien-klien bisnis yang paling keras kepala sekalipun. Ia memasangkan helm ke kepala Clara dengan lembut. "Percayalah padaku, kita hanya akan berkendara sebentar ke arah puncak. Udaranya segar di sana. Aku ingin kita berdua saja, jauh dari sorot kamera dan penjilat di pesta." Mesin motor menderu, memecah keheningan garasi penthouse Adrian. Dengan cekatan, Adrian memaju kendaraan besinya membelah jalanan ibu kota yang mulai lengang. Clara memeluk pinggangnya erat, menyandarkan kepalanya di punggung Adrian yang bidang. Ada perasaan euforia yang membuncah di dada Adrian. Ia merasa menjadi raja dunia malam itu. Di saku jaketnya, sebuah kotak beludru kecil berisi cincin berlian sudah ia siapkan. Ia berencana melamar Clara tepat saat matahari terbit di perkebunan teh nanti. Mereka meninggalkan hiruk-pikuk kota, memasuki jalanan berkelok menuju pegunungan. Udara menjadi semakin dingin, namun adrenalin menghangatkan darah mereka. Adrian yang terbiasa dengan kecepatan dan kontrol sedikit menambah laju motornya. Ia ingin Clara merasakan sensasi terbang. Namun takdir memiliki skenario yang berbeda malam itu. Di sebuah tikungan tajam yang gelap dan basah oleh sisa hujan sore tadi, sebuah truk pengangkut pasir melaju dari arah berlawanan dengan lampu yang menyilaukan dan memakan jalur terlalu ke kanan. Adrian terkesiap. Waktu seolah melambat. Ia membanting stang ke kiri untuk menghindari tabrakan frontal. Ban motornya kehilangan cengkraman di aspal basah. Motor itu tergelincir hebat, berputar liar di udara. Jeritan Clara memecah malam sebelum akhirnya sunyi. Tubuh Clara terlempar menghantam pembatas jalan dengan keras, sementara Adrian dan motornya terus meluncur, menabrak pagar pembatas yang rapuh, dan terjun bebas ke dalam jurang gelap yang menganga di bawah sana. Keheningan hutan malam itu terusik oleh suara benturan keras, diikuti oleh suara gemersik dahan patah dan dedaunan yang terkoyak. Tubuh Adrian berguling-guling menuruni lereng curam, menghantam batu dan akar pohon sebelum akhirnya berhenti di tepian sungai kecil yang berbatu. Helm full face yang ia kenakan retak parah, namun benda itulah yang menyelamatkan kepalanya dari hancur berkeping-keping. Darah segar mengalir dari pelipis dan kakinya yang tertimpa badan motor yang ringsek beberapa meter darinya. Di atas sana, di jalan raya, kepanikan terjadi. Sopir truk melarikan diri karena takut diamuk massa. Warga sekitar mulai berkerumun. Mereka menemukan tubuh Clara yang sudah tak bernyawa di pinggir jalan. Ambulans datang terlambat. Nyawa kekasih Adrian itu tidak tertolong. Namun, dalam kekacauan malam yang gelap gulita dan kabut tebal yang mulai turun, tidak ada yang menyadari bahwa pengemudi motor itu telah hilang di telan jurang. Mereka mengira korban hanya satu orang, atau mungkin tubuh Adrian terlempar terlalu jauh ke kedalaman hutan lindung yang jarang dijamah manusia. Keesokan paginya,
Sinar matahari menembus celah-celah pepohonan rimbun jauh di dasar lembah. Aisyah, seorang wanita muda berusia 24 tahun dengan pakaian lusuh namun berwajah teduh, sedang berjalan menyusuri pinggir sungai. Ia menggendong keranjang anyaman berisi kayu bakar. Aisyah tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah hutan bersama kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Kehidupan mereka sangat sederhana, jauh dari peradaban kota, mengandalkan hasil hutan untuk bertahan hidup. Langkah Aisyah terhenti ketika matanya menangkap kilatan logam di antara semak belukar. Ia menyipitkan mata, mendekat dengan hati-hati. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sesosok tubuh pria tergeletak tak berdaya, setengah terendam air sungai yang dingin. Wajah pria itu pucat pasi, penuh luka gores dan darah yang sudah mengering. Astagfirullah, pekik Aisyah tertahan. Ia segera meletakkan keranjangnya dan berlari mendekat. Ia memeriksa denyut nadi di leher pria itu. Sangat lemah, nyaris tak terasa, tapi masih ada. Aisyah panik. Ia tahu ia tidak mungkin mengangkat pria bertubuh tegap ini sendirian. Tanpa membuang waktu, ia berlari kembali ke gubuknya yang berjarak sekitar 500 meter dari sana, memanggil ayahnya, Pak Rahmat. "Bapak, Bapak, ada orang celaka di sungai. Dia masih hidup, Pak." Aisyah berteriak dengan napas tersengal. Pak Rahmat yang sedang memperbaiki atap bocor segera turun. Meski tubuhnya kurus, sisa-sisa tenaga sebagai mantan kuli panggul masih ada. Bersama ibunya, Bu Siti, mereka bertiga bergegas kembali ke sungai. Dengan susah payah, mereka membuat tandu darurat dari sarung dan batang bambu, lalu menggotong tubuh Adrian yang terkulai berat itu menuju gubuk mereka. Tidak ada dokter, tidak ada obat-obatan mewah, hanya ramuan herbal yang diracik Bu Siti dari tanaman hutan, air hangat, dan doa-doa tulus yang dipanjatkan keluarga miskin itu. Adrian mengalami koma. Napasnya teratur, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tulang kakinya jelas patah, dan ada cedera dalam yang mereka tidak tahu seberapa parah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Selama 2 bulan penuh, Aisyahlah yang dengan telaten membersihkan tubuh Adrian, menyuapinya bubur cair sedikit demi sedikit, dan mengompresnya saat demam tinggi menyerang. Bagi dunia luar, Adrian Bramantio sudah mati. Namun di gubuk reot itu, ia sedang diperjuangkan untuk hidup. 2 bulan bukanlah waktu yang singkat bagi keluarga Aisyah. Bagi Adrian yang terbaring kaku di atas dipan bambu beralaskan tikar pandan, waktu mungkin berhenti. Namun bagi Aisyah, Pak Rahmat dan Bu Siti, setiap detik adalah perjuangan melawan kemiskinan yang kian mencekik. Kehadiran tamu tak diundang itu menambah beban pengeluaran mereka secara drastis. Beras yang biasanya cukup untuk seminggu, kini habis dalam 3 hari karena Bu Siti harus membuat bubur cair untuk Adrian 3 kali sehari. Aisyah yang biasanya hanya mencari kayu bakar, kini harus bekerja lebih keras mencari pucuk pakis dan rebung lebih jauh ke dalam hutan untuk dijual ke pasar desa di kaki gunung. Uang hasil penjualannya tidak seberapa, dan sebagian besar habis untuk membeli kain kasa, alkohol pembersih luka, dan minyak gosok untuk mencegah tubuh Adrian kaku atau lecet karena terlalu lama berbaring. "Duk, beras kita tinggal secangkir," lirih Bu Siti suatu sore, menatap nanar ke arah tempayan kosong di sudut dapur yang berlantai tanah. Aisyah tersenyum getir, menyeka keringat di pelipisnya. "Tidak apa-apa, Bu. Aisyah masih punya simpanan sedikit dari jual ayam kemarin. Ibu masak saja buburnya untuk tuan ini dan Bapak. Aisyah bisa makan ubi rebus." Di luar gubuk itu, masalah lain mulai mengintai. Jamil, sepupu jauh Aisyah yang tinggal di desa, mulai mencium gelagat aneh. Jamil adalah lintah darat kecil-kecilan yang memegang catatan utang Pak Rahmat, utang yang dulu digunakan untuk biaya pengobatan Bu Siti saat sakit tifus setahun lalu. Sore itu Jamil datang dengan motor bututnya yang suaranya memekakkan telinga hutan. "Heh, Pak Rahmat!" teriak Jamil tanpa turun dari motor. "Aku dengar kalian memungut orang mati dari sungai. Apa kalian sudah gila? Utang saja belum lunas malah sok jadi pahlawan menampung orang asing." Pak Rahmat keluar dengan langkah tertatih, mencoba bersikap sopan. "Dia masih hidup, Jamil. Tidak mungkin kami biarkan dia mati di hutan. Itu dosa." Jamil meludah ke tanah dengan jijik. "Hidup apanya? Itu mayat bernafas. Awas saja kalau sampai akhir bulan ini bunga utang tidak dibayar. Gubuk reot ini akan aku ratakan," ancamnya sebelum pergi meninggalkan debu yang menyesakan. Di dalam kamar sempit itu, Aisyah duduk di samping Adrian. Cahaya pelita minyak tanah menerangi wajah tampan yang kini tirus dan tumbuh brewok tipis itu. Aisyah dengan lembut mengelap wajah Adrian dengan kain basah.
Bertahanlah Tuan. Siapapun Anda pasti ada orang yang menunggu Anda pulang. Anda harus bangun. Tanpa sadar, rutinitas merawat pria asing ini menumbuhkan rasa iba yang mendalam di hati Aisyah. Ia melihat ketidakberdayaan yang begitu kontras dengan wajah Adrian yang menyiratkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Aisyah menjadi pelindung bagi pria yang bahkan tidak tahu namanya sendiri itu. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik membasahi atap rumbia gubuk. Udara hutan terasa dingin menusuk tulang. Aroma tanah basah dan asap kayu bakar dari dapur menyeruak masuk ke dalam bilik tempat Adrian berbaring. Sudah 60 hari sejak kecelakaan itu, dan tubuh Adrian akhirnya memberikan respons. Jari-jari tangan Adrian yang tergeletak di samping tubuhnya berkedut pelan. Kelopak matanya bergerak-gerak gelisah seolah sedang berjuang melawan mimpi buruk yang panjang. Perlahan, sangat perlahan, mata itu terbuka. Cahaya pagi yang masuk dari celah dinding bambu menyilaukan pandangannya. Adrian mengerjap-lerjapkan mata, mencoba memfokuskan pandangan. Langit-langit yang ia lihat bukan plafon gipsum mewah dengan lampu kristal gantung kamarnya, melainkan anyaman bambu yang sudah menghitam karena asap. Di mana ini? Adrian mencoba bangun. Otaknya memerintahkan tubuhnya untuk duduk, namun tubuhnya menolak. Ia merasakan sakit yang luar biasa menghunjam kepalanya, dan yang lebih mengerikan, ia tidak bisa merasakan kakinya. Kakinya terasa seperti batang kayu mati yang tidak tersambung dengan tubuhnya. Kepanikan mulai menjalar, nafasnya memburu cepat. Erangnya. Suaranya parau dan kering seperti gesekan pasir. Ia mencoba mengingat siapa dirinya. Namanya, ia mencoba menggali namanya. Kosong. Hanya ada kabut tebal berwarna putih di kepalanya. Ia tidak ingat wajah orang tuanya, tidak ingat pekerjaannya, dan tragisnya, ia sama sekali tidak ingat pada Clara. Ia seperti bayi yang baru lahir dalam tubuh orang dewasa yang rusak. Siapa aku? Desisnya lemah, air mata frustasi mulai menggenang di sudut matanya. Ia mencoba menggerakkan kakinya lagi, tapi nihil. Ia lumpuh. Mendengar suara erangan dari bilik, Aisyah yang sedang menyeduh teh herbal di dapur segera berlari masuk. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendapati pria itu sudah sadar, matanya terbuka lebar dengan tatapan liar penuh ketakutan. Nafasnya tersengal-sengal. Tuan sudah sadar? Aisyah mendekat perlahan, takut mengejutkannya. Adrian menoleh kaku ke arah sumber suara. Ia melihat seorang wanita muda dengan kerudung lusuh dan wajah polos menatapnya dengan campuran rasa kaget dan lega. Siapa kau? Di mana aku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Teriak Adrian meski suaranya lemah, nada paniknya begitu ketara. Ia mencoba memberontak, membuat dipan bambu itu berderit keras. Tenang Tuan, tenang. Aisyah memberanikan diri memegang bahu Adrian untuk menahannya agar tidak jatuh. Anda aman di sini. Anda mengalami kecelakaan parah. Saya menemukan Anda di sungai. Anda sudah tidur selama 2 bulan. 2 bulan? Kakiku, aku tidak bisa merasakannya. Aisyah menelan ludah, matanya menyiratkan kesedihan. Kaki Tuan tertimpa motor saat jatuh. Kami sudah berusaha mengobatinya sebisa kami, tapi sepertinya Tuan mengalami kelumpuhan. Dunia Adrian atau siapapun dia saat ini runtuh seketika. Hilang ingatan, berada di tempat asing, dan lumpuh. Ia menatap langit-langit gubuk reyot itu dengan tatapan kosong, sementara Aisyah di sampingnya hanya bisa menggenggam tangan pria itu mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya ia sendiri pun tak yakin miliki. Hari-hari pertama pasca siuman adalah masa-masa yang paling menyiksa bagi Adrian. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menatap kosong ke arah dinding anyaman bambu, mencoba memutar kembali pita rekaman di otaknya yang seolah telah terhapus total. Ia tidak tahu namanya, ia tidak tahu dari mana asalnya, dan ia tidak tahu mengapa nasibnya berakhir tragis seperti ini. Setiap kali ia memaksakan diri untuk mengingat, kepala belakangnya terasa dipukul oleh palu godam yang tak kasat mata, membuatnya mengerang kesakitan hingga muntah. Pak Rahmat dan Bu Siti masuk ke dalam bilik dengan membawa mangkuk berisi bubur hangat. Mereka menatap pria muda itu dengan rasa iba yang mendalam. Meskipun pakaiannya kini hanya kaos oblong bekas milik Pak Rahmat yang kebesaran dan sarung lusuh, aura kewibawaan di wajah pria itu tidak sepenuhnya pudar. Nak, panggil Pak Rahmat pelan, duduk di tepi dipan. Jangan dipaksakan. Ingatan itu seperti burung liar. Semakin dikejar, semakin lari. Biarkan ia kembali dengan sendirinya. Adrian menoleh, matanya basah.
Tapi bagaimana aku bisa hidup jika aku tidak tahu siapa aku, Pak? Aku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri. Apa aku punya istri, anak, orang tua yang mencariku? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Di saku celana Adrian yang robek saat ditemukan, tidak ada dompet maupun kartu identitas. Semua barang berharganya mungkin terlempar ke sungai atau tertinggal di motor yang bangkainya entah ada di mana. Kami tidak menemukan apapun yang bisa memberi petunjuk, sahut Bu Siti lembut sambil menyuapkan sesendok bubur ke mulut Adrian. Tapi kami tidak mungkin terus memanggilmu dengan sebutan Tuan, itu terdengar kaku. Pak Rahmat mengangguk setuju. Ia menatap keluar jendela, memandang tanah hutan yang basah dan kuat menopang pepohonan besar. Kau kami temukan terbaring di atas tanah di pinggir sungai, bertahan hidup meski jatuh dari ketinggian. Kau kuat seperti bumi. Bagaimana kalau kami memanggilmu Bumi? Adrian terdiam sejenak meresapi nama itu. Bumi. Nama yang sederhana, jauh dari kesan mewah, namun terasa kokoh. Ia tidak punya pilihan lain. Identitas lamanya telah mati di jurang itu. Bumi, gumamnya pelan. Baiklah, panggil aku Bumi. Sejak saat itu, Adrian yang kini bernama Bumi mencoba menerima nasibnya. Namun penerimaan itu tidaklah mudah. Rasa frustasi kerap meledak ketika ia menyadari bahwa kakinya benar-benar mati rasa. Ia mencoba memukul-mukul pahanya sendiri dengan kepalan tangan berharap ada rasa sakit yang muncul, namun nihil. Kakinya hanya diam, layu, dan tak bertenaga. Ia, yang dulunya seorang penguasa yang bisa memerintah ribuan karyawan hanya dengan jentikan jari, kini bahkan tidak bisa memerintah kakinya sendiri untuk sekedar bergeser 1 inci pun. Menjadi lumpuh bagi seseorang yang terbiasa mandiri adalah neraka dunia. Namun, hal yang paling menghancurkan harga diri Bumi bukanlah ketidakmampuannya berjalan, melainkan ketidakberdayaannya dalam mengurus kebutuhan paling dasar sebagai manusia. Siang itu, matahari cukup terik menembus atap gubuk. Bumi merasakan desakan alami yang tak tertahankan. Ia ingin buang air kecil. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia mencoba beringsut, menumpukan berat badan pada kedua tangannya untuk menyeret tubuhnya turun dari dipan. Namun, otot-otot tangannya yang melemah karena 2 bulan koma tidak mampu menopang tubuhnya yang berat. Bruk! Bumi terjatuh dari dipan. Tubuhnya menghantam lantai tanah yang keras dengan bunyi gedebuk yang menyedihkan. Rasa sakit menjalar di bahu dan pinggulnya, tapi rasa malu jauh lebih menyakitkan. Ia terengah-engah, wajahnya mencium tanah berdebu, tak mampu bangkit kembali. "Ya Allah, Mas Bumi!" teriakan Aisyah terdengar dari arah pintu. Gadis itu baru saja pulang dari mencari kayu bakar. Ia menjatuhkan ikatannya dan berlari menghampiri Bumi. Dengan sekuat tenaga, tubuh mungil Aisyah mencoba mengangkat tubuh besar Bumi. "Jangan sentuh aku!" bentak Bumi kasar, menepis tangan Aisyah. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. "Biarkan aku sendiri, aku tidak berguna, aku hanya sampah." Aisyah tertegun sejenak, namun ia tidak mundur. Ia melihat air mata kemarahan mengalir di pipi pria itu. Tanpa berkata apa-apa, Aisyah kembali mendekat, kali ini lebih tegas. Ia menyelipkan tangannya di bawah ketiak Bumi. "Mas Bumi tidak boleh bicara begitu. Mas bukan sampah," ucap Aisyah dengan nada yang tenang namun menusuk hati. "Hidup memang sedang tidak adil pada Mas sekarang, tapi Mas masih bernafas. Itu artinya Tuhan masih punya rencana." Dengan susah payah dan nafas yang tersengal-sengal, Aisyah berhasil mendudukan kembali Bumi di atas dipan. Ia tidak menunjukkan wajah jijik sedikit pun ketika menyadari celana Bumi basah karena ia tak sempat menahannya. Dengan cekatan dan sopan, Aisyah mengambil kain bersih dan air hangat. "Maafkan aku," isak Bumi. Kepalanya tertunduk dalam. Rasa malunya tak tertanggungkan. Seorang pria dewasa harus dibersihkan seperti bayi oleh wanita yang bukan siapa-siapanya. "Tidak apa-apa, Mas. Sungguh," jawab Aisyah tulus sambil membersihkan tubuh Bumi. "Bapak dan Ibu sudah tua, tenaganya tidak sekuat dulu. Jadi biarkan Aisyah yang merawat Mas. Anggap saja Aisyah ini tangan dan kaki Mas untuk sementara waktu." Hari itu, di dalam gubuk reot yang sederhana, hati Bumi yang beku dan penuh amarah perlahan retak oleh kehangatan dan ketulusan Aisyah.
Ia melihat wanita ini tidak memandangnya sebagai beban, melainkan sebagai manusia yang perlu ditolong. Ingatan tentang masa lalunya mungkin hilang, tapi rasa kagum dan hormat pada wanita miskin di hadapannya ini mulai terpatri kuat di hatinya yang baru. Waktu merangkak lambat di dalam hutan. Bagi Bumi, hari-harinya kini diukur bukan dengan jadwal rapat atau pergerakan saham, melainkan dengan siklus matahari dan kedatangan Aisyah di sisi dipannya. Seiring berjalannya waktu, rasa malu dan amarah yang sempat menguasai Bumi perlahan surut, digantikan oleh rasa takjub yang mendalam. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Aisyah sudah bangun. Bumi sering berpura-pura masih tidur hanya untuk mengamati gadis itu dari balik bulu matanya. Ia melihat Aisyah membelah kayu bakar dengan tangannya yang kasar namun cekatan, memasak air di tungku tanah liat hingga menyuapinya dengan telaten. Tidak ada keluhan, tidak ada desah napas kasar yang menandakan kelelahan, meski Bumi tahu lingkaran hitam di bawah mata gadis itu semakin jelas. Siang itu Aisyah pulang membawa beberapa ekor ikan sungai kecil hasil tangkapannya. Ia membakarnya dengan bumbu sederhana, hanya garam dan sedikit kunyit. Bau harum ikan bakar memenuhi gubuk, membuat perut Bumi berbunyi. "Makanlah, Mas," ujar Aisyah sambil memisahkan daging ikan dari durinya dengan sangat hati-hati, lalu menyuapkannya ke mulut Bumi. Bumi mengunyah perlahan, rasanya gurih dan manis, jauh lebih nikmat dari hidangan restoran bintang 5 yang samar-samar ia ingat pernah ia cicipi di kehidupan sebelumnya. Namun, matanya menangkap sesuatu. Di piring Aisyah sendiri, hanya ada nasi jagung dan kepala ikan sisa. Daging ikan yang tebal semuanya ada di piring Bumi. "Kenapa kau tidak makan dagingnya?" tanya Bumi menahan tangan Aisyah yang hendak menyuapinya lagi. Aisyah tersenyum simpul, menggeleng pelan. "Aisyah lebih suka kepala ikan, Mas. Gurih. Mas Bumi butuh banyak protein supaya otot-ototnya cepat pulih. Kalau Mas sembuh, Aisyah ikut senang." Bumi tertegun. Kata-kata itu begitu sederhana namun menghantam ulu hatinya. Di dunia yang ia lupakan, ia terbiasa dengan orang-orang yang mendekatinya karena uang, jabatan, atau rupa. Semuanya transaksional. Tapi di sini, di gubuk yang hampir rubuh ini, seorang wanita asing memberikan bagian terbaik dari makanannya untuk pria lumpuh yang tidak punya apa-apa selain nama pemberian, Bumi. "Kau terlalu baik, Aisyah," lirih Bumi, suaranya bergetar. "Aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu." "Mas Bumi tidak perlu membalas apa-apa," jawab Aisyah tulus, matanya yang bening menatap lurus ke manik mata Bumi. Melihat Mas Bumi lahap makan saja sudah cukup jadi bayaran buat Aisyah. Di momen itu, Bumi menyadari satu hal. Kecantikan Aisyah bukan terletak pada pakaian atau riasannya, karena ia tak memilikinya, melainkan pada ketulusan hatinya yang memancar begitu terang menerangi gubuk gelap itu lebih dari pelita manapun. Malam datang membawa badai. Angin kencang menderu di luar, membuat dinding bambu gubuk berderit-derit, seolah hendak lepas dari ikatannya. Hujan turun dengan deras, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar, menerangi hutan rimba dalam sekejap mata. Bumi tertidur gelisah. Keringat dingin membasahi kening dan lehernya. Dalam tidurnya, ia tidak berada di gubuk itu. Ia berada di sebuah jalanan aspal yang basah dan gelap. Ciit! Suara rem yang berdecit nyaring memekakkan telinga. Dalam mimpi itu, Bumi merasakan tubuhnya melayang. Dunia berputar 360 derajat. Ada cahaya lampu yang menyilaukan. Lampu truk yang datang menerjang seperti monster bermata satu. "Adrian!" Sebuah teriakan wanita menembus kekacauan itu. Suara itu begitu penuh ketakutan, begitu memilukan. Bumi melihat sekilas gaun merah marun yang berkibar, lalu hantaman keras. Brak! Gelap. Rasa sakit yang meremukkan tulang, dan sensasi jatuh ke dalam lubang hitam tanpa dasar. "Tidak! Awas!" Bumi terbangun dengan teriakan histeris. Ia terlonjak duduk, sebisanya dengan napas memburu hebat. Jantungnya berdegup kencang seakan mau meledak. Matanya liar menatap sekeliling, mencari truk itu, mencari wanita bergaun merah itu.
Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan gubuk yang disinari kilat sesekali. Mas Bumi, ada apa?" Aisyah yang tidur di lantai beralaskan tikar di samping dipan segera bangun. Ia melihat Bumi gemetar hebat, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Tanpa pikir panjang, Aisyah meraih bahu Bumi, mencoba menenangkannya. "Ada darah, banyak darah," racau Bumi. Matanya nanar menatap tangannya sendiri yang bersih. "Dia jatuh, dia terlempar. Di mana dia? Di mana wanita itu?" "Siapa, Mas? Siapa yang jatuh?" tanya Aisyah panik. Ia mengusap punggung Bumi yang basah oleh keringat dingin. Bumi mencengkram lengan Aisyah dengan kuat, kukunya menancap tanpa sadar. "Aku tidak tahu, ada wanita, dia berteriak memanggil nama seseorang. Adrian, ya, dia memanggil Adrian. Siapa Adrian?" Kepala Bumi kembali berdenyut sakit luar biasa. Potongan memori itu datang seperti pecahan kaca tajam yang menusuk otaknya. Ia mengerang kesakitan sambil memegangi kepalanya. Aisyah yang melihat penderitaan itu tidak tega. Ia memberanikan diri memeluk kepala Bumi, membenamkannya ke dadanya untuk meredam teriakan dan rasa sakit pria itu. Ia mengusap rambut Bumi yang kusut dengan lembut, membisikkan doa-doa penenang. "Istighfar, Mas. Itu cuma mimpi buruk. Tenang, Aisyah di sini. Tidak ada truk, tidak ada darah. Mas aman di sini," bisik Aisyah berulang-ulang. Perlahan, di tengah deru hujan dan hangatnya pelukan Aisyah yang sederhana, napas Bumi mulai teratur. Rasa sakit di kepalanya meredah, menyisakan kelelahan yang amat sangat. Ia tidak ingat siapa wanita itu atau siapa Adrian, tapi rasa kehilangan yang mendalam tertinggal di dadanya, meninggalkan lubang menganga yang entah bagaimana caranya bisa tertutup kembali. Pagi itu, suasana damai di gubuk Pak Rahmat terusik oleh suara yang paling dibenci oleh penghuni hutan. Deru knalpot motor yang cempreng dan memekakan telinga. Burung-burung yang bertengger di dahan pohon berterbangan ketakutan. Suara itu semakin mendekat, melindas ranting-ranting kering di jalan setapak, hingga akhirnya mesin dimatikan tepat di depan halaman gubuk. Aisyah yang sedang menjemur pakaian bekas milik Bumi, yang ia cuci setiap hari agar tetap bersih, seketika mematung. Wajahnya berubah pucat. Ia tahu siapa yang datang. Itu adalah Jamil, sepupunya yang tinggal di desa seberang sungai. Jamil bukan datang untuk bersilaturahmi. Ia datang sebagai penagih utang yang tak kenal ampun. "Assalamualaikum, keluar kalian semua!" teriak Jamil dengan nada yang dibuat-buat sopan namun penuh intimidasi. Tanpa menunggu jawaban, pria bertubuh gempal dengan kulit berminyak itu menendang pintu pagar kayu yang sudah reyot hingga hampir lepas dari engselnya. Pak Rahmat keluar dengan tergesa-gesa, diikuti Bu Siti yang gemetar di belakangnya. "Waalaikumsalam, Nak Jamil. Ada apa pagi-pagi sudah ribut begini?" tanya Pak Rahmat dengan suara bergetar. "Jangan pura-pura bodoh, Pak Tua." Jamil menyulut rokok kreteknya, menghembuskan asapnya tepat ke wajah Pak Rahmat. "Tempo hari aku sudah bilang kan, jatuh tempo butang kalian itu hari ini. 3 juta rupiah. Mana uangnya?" Aisyah mendekat, mencoba membela ayahnya. "Bang Jamil, tolong beri kami waktu lagi. Bapak sedang tidak enak badan minggu ini, jadi hasil hutan yang kami jual sedikit. Kami baru ada 500.000. 500.000? Jamil tertawa mengejek. Matanya melotot tajam. "Kau pikir ini pasar loak bisa ditawar? Aku butuh uang itu sekarang." Mata Jamil yang liar kemudian menyapu seisi ruangan gubuk yang pintunya terbuka lebar. Pandangannya terhenti pada sosok yang terbaring di atas dipan bambu di sudut ruangan. Bumi yang sejak tadi mendengar keributan itu menatap Jamil dengan tatapan tajam, meski tubuhnya tak berdaya. Jamil menyipitkan mata, lalu berjalan masuk tanpa permisi. Sepatunya yang kotor menginjak lantai tanah yang baru saja disapu Aisyah. Ia berdiri menjulang di samping dipan Bumi. "Oh alah, jadi ini alasannya kalian tidak punya uang. Kalian bilang tidak ada uang untuk bayar utang, tapi kalian malah memelihara orang asing. Hebat sekali keluarga Rahmat ini. Sudah miskin, belagu jadi panti sosial." Bumi merasakan darahnya mendidih. Ia ingin sekali bangkit dan mematahkan jari telunjuk pria kasar itu, namun realitas pahit kembali menamparnya.
Ia hanya bisa mengepalkan tangan di sisi tubuhnya, sementara kakinya diam tak bergerak. Tatapan Jamil padanya bukan tatapan manusia ke manusia, melainkan tatapan seseorang melihat bangkai tikus yang mengganggu pemandangan. Kedatangan parasit yang sesungguhnya bukanlah bumi yang tak berdaya, melainkan Jamil yang menggerogoti ketenangan keluarga miskin ini. Suasana di dalam gubuk terasa panas dan menyesakan, meski udara di luar sejuk. Jamil menatap bumi dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia melihat kaki bumi yang kurus dan layu tertutup sarung. "Cih, lumpuh lupanya," decih Jamil, lalu menoleh kasar ke arah Aisyah. "Heh Aisyah, kau ini cantik-cantik tapi bodoh. Kenapa kau pungut sampah cacat begini? Apa untungnya buatmu? Dia tidak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan uang. Dia cuma mulut tambahan yang menghabiskan jatah berasmu." "Jaga mulutmu Jamil," bentak Aisyah. Itu adalah pertama kalinya Bumi mendengar Aisyah berteriak marah. Wajah gadis itu memerah, matanya berkaca-kaca menahan emosi. "Dia manusia, bukan sampah. Namanya Mas Bumi. Dia sedang sakit. Di mana hati nuranimu?" "Hati nurani tidak bisa dipakai beli beras, bodoh." Jamil meludah ke lantai, tepat beberapa sentimeter dari dipan Bumi. Bumi memejamkan mata sejenak, menahan gejolak amarah yang luar biasa di dadanya. Rasa tidak berguna menghantamnya lebih keras daripada truk yang menabraknya dulu. Sebagai seorang pria, nalurinya adalah melindungi, tapi sekarang ia justru menjadi sumber masalah bagi orang-orang yang menyelamatkannya. Harga dirinya sebagai mantan penguasa bisnis yang meski tak ia ingat secara sadar, namun tertanam di alam bawah sadarnya, tercabik-cabik. "Dengar, Pak Rahmat," Jamil kembali beralih pada orang tua itu. "Aku kasih kalian pilihan. Buang orang lumpuh ini ke hutan atau serahkan sertifikat tanah gubuk ini padaku sebagai jaminan tambahan. Kalian menghabiskan uang untuk obat dan makan dia, sementara utangku kalian abaikan. Itu penghinaan buatku." "Kami tidak akan membuang dia, Jamil," seru Bu Siti sambil menangis, memeluk lengan suaminya. "Tanah ini satu-satunya tempat kami berteduh." Jamil mencibir. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Bumi, menyeringai memamerkan gigi-giginya yang kuning. "Hei, orang cacat, kalau kau punya otak, harusnya kau sadar diri. Kau itu benalu. Lihat keluarga ini, mereka menderita karena kau. Kalau aku jadi kau, aku sudah mati saja daripada menyusahkan orang." Kata-kata itu menusuk tepat ke jantung Bumi. Benalu, beban, cacat. Kata-kata itu berdengung di telinganya. "Pergi." Suara Bumi terdengar rendah, serak, namun mengandung aura ancaman yang membuat bulu kuduk meremang. Ia menatap mata Jamil tajam, sorot mata seorang CEO yang biasa menghancurkan lawan bisnisnya kini keluar tanpa sadar. "Pergi dari sini sekarang, atau kau akan menyesal." Jamil sempat terperanjat sesaat melihat sorot mata itu. Sorot mata itu bukan milik orang lemah, namun melihat kondisi fisik Bumi yang tak berdaya, keberanian Jamil kembali muncul. Ia tertawa terbahak-bahak. "Menyesal? Kau mau apa? Menendangku dengan kakimu yang mati itu?" ejek Jamil sambil menendang kaki dipan dengan keras hingga Bumi tergoncang. Aisyah menjerit dan segera berdiri di antara Jamil dan Bumi, merentangkan tangannya seperti induk ayam melindungi anaknya. "Cukup, keluar Bang Jamil. Aku janji akan bayar bunganya besok. Aku akan jual kalung peninggalan nenek, tapi tolong, pergi dari sini sekarang." Mendengar tawaran kalung emas itu, mata Jamil berbinar tamak. "Nah, begitu dong. Kenapa tidak dari tadi? Besok sore aku datang lagi. Awas kalau tidak ada uang atau kalung itu." Jamil pun melangkah keluar dengan angkuh, meninggalkan keheningan yang menyakitkan di dalam gubuk. Sepeninggal Jamil, hanya isak tangis Bu Siti yang terdengar. Bumi menatap langit-langit gubuk dengan pandangan nanar, air mata kemarahan menetes di sudut matanya. Hinaan pertama ini telah membangunkan sesuatu yang tidur di dalam dirinya. Sebuah tekad untuk sembuh, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk membalas penghinaan ini dan melindungi wanita yang kini menangis gemetar di samping kakinya yang lumpuh. Janji Jamil untuk kembali besok sore ternyata hanyalah omong kosong. Pria tamak itu kembali lebih cepat, tepat saat matahari baru saja condong ke barat. Kali ini ia tidak sendirian. Ia membawa 2 orang preman kampung yang wajahnya tak kalah sangar.
Niat mereka jelas, mengintimidasi agar Aisyah segera menyerahkan kalung emas peninggalan neneknya tanpa banyak alasan. "Mana kalungnya?" bentak Jamil sambil menggebrak meja kayu di teras guduk. Pak Rahmat yang sedang menganyam keranjang bambu terlonjak kaget. "Sabar, Nak Jamil. Aisyah sedang mengambilnya di dalam. Jangan kasar begitu." Banyak omong. Salah satu preman mendorong tubuh renta Pak Rahmat hingga terjerembab ke tanah. Mendengar suara gaduh dan erangan ayahnya, Aisyah bergegas keluar dari bilik, meninggalkan Bumi yang menatap nanar dari celah pintu. "Bapak!" jerit Aisyah. Ia berlari memeluk ayahnya. "Jangan sakiti Bapak. Ini kalungnya. Ambil, ambil dan pergi." Aisyah melempar sebuah bungkusan kain kecil ke arah Jamil. Namun, Jamil yang serakah tidak puas. Ia menangkap bungkusan itu, mengecek isinya, lalu menyeringai licik. "Emas tua, harganya sedang turun. Ini belum cukup untuk melunasi bunga utang bulan ini. Aku mau ayam-ayam di kandang belakang juga." "Tidak bisa," tolak Aisyah tegas. "Itu satu-satunya sumber telur untuk makan kami." Jamil maju selangkah. Tangannya terangkat hendak menampar pipi mulus Aisyah. "Berani kau melawan, hah?" Di dalam bilik, Bumi menyaksikan semuanya. Darah di tubuhnya serasa mendidih hingga ke ubun-ubun. Amarah yang meledak-ledak memberinya lonjakan adrenalin yang luar biasa. Ia tidak peduli pada kakinya. Ia tidak peduli pada logika. Yang ia tahu, tidak boleh ada laki-laki bejat yang menyentuh wanita penyelamatnya. "Jangan sentuh dia!" teriak Bumi sekuat tenaga. Dengan mengerahkan seluruh sisa kekuatan di otot lengannya, Bumi menyeret tubuhnya ke tepi dipan dan melemparkan dirinya ke arah pintu. Ia berniat menerjang Jamil, menghajar wajah sombong itu. Namun, realitas fisik tak bisa dikalahkan oleh sekadar tekad. Bruk! Tubuh Bumi menghantam lantai tanah dengan keras tepat di ambang pintu, hanya berjarak 2 meter dari kaki Jamil. Ia tersungkur, wajahnya mencium debu, kakinya yang lumpuh terseret tak berdaya di belakangnya, seperti beban mati. Ia mencoba merangkak, mencengkram tanah dengan kuku-kukunya hingga berdarah, berusaha menggapai kaki Jamil untuk menjatuhkannya. Suasana hening sejenak. Jamil dan preman-premannya menatap ke bawah, lalu meledak dalam tawa yang menghina. "Lihat, pahlawan kesiangan mau beraksi," ejek Jamil sambil menendang bahu Bumi hingga terguling telentang. "Kau mau melawanku dengan cara apa? Merayap seperti cacing?" Bumi menatap langit-langit dengan napas tersengal. Air mata frustrasi dan penghinaan mengalir panas di pipinya. Ia ingin membunuh pria ini, tapi ia bahkan tidak bisa berdiri. Hatinya hancur berkeping-keping melihat Aisyah menangis histeris bukan karena takut pada Jamil, melainkan karena melihat kondisi Bumi yang mengenaskan. "Mas Bumi, hentikan Bang Jamil, kubilang hentikan!" Aisyah menjerit pilu, memeluk tubuh Bumi untuk melindunginya dari tendangan berikutnya. Malam itu, gubuk terasa lebih sunyi dari biasanya. Jamil dan anak buahnya sudah pergi setelah menjarah ayam-ayam di kandang, menyisakan keheningan yang menyakitkan. Di dalam bilik, hanya ada suara jangkrik dan desah napas Bumi yang berat. Aisyah duduk di tepi dipan, mengoleskan minyak but-but ke bahu dan siku Bumi yang lebam akibat jatuh tadi siang. Matanya sembab, hidungnya merah sisa menangis. Namun, tangannya tetap lembut, seolah ia sedang menyentuh porselin yang paling rapuh. Bumi memalingkan wajahnya ke dinding, tidak berani menatap Aisyah. Rasa malu itu lebih menyakitkan daripada lebam di tubuhnya. "Maafkan aku." Suara Bumi memecah keheningan, parau dan penuh penyesalan. "Aku tadi hanya ingin menolongmu, tapi aku malah mempermalukan diriku sendiri. Aku benar-benar laki-laki tidak berguna." Tangan Aisyah berhenti mengurut. Ia menatap punggung tegap pria itu dengan tatapan sendu yang perlahan berubah menjadi tatapan penuh kasih sayang. "Mas Bumi?" panggil Aisyah lembut. Ia memegang dagu Bumi, memaksanya menoleh perlahan. "Jangan pernah bicara begitu lagi. Tahu tidak, tadi siang saat Mas menjatuhkan diri demi menolong Aisyah, itu adalah hal paling berani yang pernah Aisyah lihat." Bumi menatap mata bening itu, mencari kebohongan, tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan yang murni. "Berani?" Aku jatuh seperti nangka busuk, Aisyah. Jamil menertawakanku. Biarkan dia tertawa.
Orang jahat memang suka tertawa di atas penderitaan orang lain, ujar Aisyah tegas. Tapi bagi Aisyah, Mas Bumi adalah pahlawan. Mas rela sakit demi melindungi Aisyah dan Bapak. Mas punya hati yang besar, jauh lebih besar dari keterbatasan fisik Mas. Bumi terdiam. Jantungnya berdegup aneh. Bukan karena marah atau takut, tapi karena perasaan hangat yang menjalar cepat ke seluruh rongga dadanya. Di kehidupan masa lalunya yang samar, ia merasa dikelilingi banyak wanita cantik, tapi ia yakin tidak ada satupun yang pernah menatapnya seperti cara Aisyah menatapnya saat ini, melihat jiwanya, bukan hartanya. Tanpa sadar, tangan Bumi terangkat, menyentuh pipi Aisyah, menghapus sisa air mata di sana. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik dari sekedar pria lumpuh yang lupa ingatan, Aisyah. Aisyah menggeleng pelan, tangannya menggenggam tangan Bumi yang ada di pipinya. Aisyah tidak butuh yang lebih baik. Aisyah cuma butuh Mas Bumi sembuh. Kita hadapi ini sama-sama ya, Mas. Malam itu, di bawah remang cahaya pelita, sesuatu berubah di antara mereka. Rasa iba dan utang budi telah bertransformasi menjadi cinta. Bumi bersumpah dalam hati, demi Tuhan yang memberinya kesempatan hidup kedua, ia akan sembuh. Ia akan mendapatkan kembali kekuatannya, bukan untuk kembali menjadi penguasa kota, tapi untuk menghancurkan siapa saja yang berani membuat air mata menetes di pipi wanita yang dicintainya ini. Tekad itu membara, menjadi bahan bakar baru bagi jiwanya yang sempat padam. 2 hari setelah insiden di teras, mimpi buruk yang sesungguhnya datang. Jamil, yang merasa harga dirinya terusik karena perlawanan keluarga Pak Rahmat dan tatapan menantang dari Bumi, kembali dengan niat menghancurkan. Kali ini ia tidak datang sore hari, melainkan di tengah hari bolong saat Aisyah sedang pergi ke sungai mencuci pakaian. Jamil datang dalam keadaan mabuk. Matanya merah menyala penuh amarah, membawa tongkat kayu balok. Tanpa basa-basi, Jamil mendobrak pintu gubuk. Pak Rahmat yang mencoba menghalangi langsung didorong hingga terbentur dinding. Jamil melangkah lebar menuju dipan tempat Bumi berbaring. Gara-gara kau, Aisyah jadi berani melawanku, racau Jamil dengan nafas bau alkohol. Kau pikir kau siapa, hah? Kau cuma sampah yang harusnya sudah membusuk di jurang. Puh! Satu pukulan keras mendarat di tubuh Bumi. Bumi mengerang tertahan. Ia mencoba melindungi kepalanya dengan tangan, namun keterbatasan fisiknya membuatnya menjadi sasaran empuk. Jamil yang kalap menyeret tubuh Bumi turun dari dipan dengan kasar, menarik kerah kaosnya hingga robek. Tubuh Bumi dihempaskan ke tanah berdebu di halaman depan gubuk, di bawah terik matahari yang menyengat. Rasakan ini, orang cacat tidak berguna, teriak Jamil sambil melayangkan tendangan bertubi-tubi ke perut dan punggung Bumi. Bumi terbatuk, memuntahkan darah segar. Rasa sakit menjalar ke seluruh sarafnya, namun ia tidak berteriak minta ampun. Ia hanya menatap tajam ke arah Jamil, tatapan yang menyiratkan bahwa jika ia bisa berdiri, ia akan merobek leher pria itu. Keteguhan Bumi justru membuat Jamil semakin gila. Aisyah! Jerit Bu Siti histeris melihat Bumi disiksa. Tepat saat itu, Aisyah berlari pulang dari sungai karena mendengar keributan. Ia menjatuhkan ember cuciannya dan menjerit melihat pemandangan mengerikan itu. Bumi, pria yang dicintainya, tergeletak di tanah penuh luka memar dan darah, sementara Jamil berdiri di atasnya seperti iblis. Hentikan! Ya Allah, Bang Jamil, kau mau membunuhnya! Aisyah menubruk tubuh Bumi, memeluknya erat, menjadikan punggungnya sendiri sebagai tameng. Minggir kau, Aisyah, biar aku habisi nyawa pembawa sial ini sekalian. Jamil mengangkat balok kayunya tinggi-tinggi, siap menghantamkan pukulan mematikan yang mungkin akan meretakkan tengkorak siapa saja yang ada di bawahnya. Di saat itulah, Bumi merasakan keputusasaan yang amat sangat. Ia memeluk Aisyah dengan sisa tenaganya yang terakhir, menutup mata, bersiap menyambut maut untuk kedua kalinya. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah doa terucap. Tuhan, jika aku memang harus mati, biarkan aku menyelamatkan wanita ini dulu. Balok kayu itu melayang turun, namun tidak pernah mendarat di tubuh Aisyah maupun Bumi. Dor! Suara letusan senjata api memecah keheningan hutan,
menghentikan waktu seketika. Burung-burung berhamburan terbang. Jamil terlonjak kaget, balok kayunya terlepas dari genggaman. Ia menoleh ke arah jalan setapak dengan wajah pucat pasi. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok pria berbadan tegap mengenakan setelan safari hitam rapi dan kacamata hitam. Mereka bergerak cepat dan taktis, mengepung halaman gubuk itu dalam hitungan detik. Di tangan mereka tergenggam pistol yang terarah lurus ke kepala Jamil. Di belakang pasukan pengawal itu, seorang pria paruh baya dengan aura kekuasaan yang luar biasa turun dari sebuah mobil off-road hitam yang gagah. Wajahnya keras, namun matanya menyeratkan kecemasan yang mendalam. Itu adalah Tuan Bramantio, sang penguasa bisnis, ayah kandung Adrian. "Jaduhkan senjata kalian. Tiara, amankan lokasi," perintah kepala keamanan dengan suara menggelegar. Jamil yang nyalinya ciut seketika mengangkat tangan, gemetar hebat hingga terkencing di celana. Siapa kalian? Aku cuma menagih utang." Tuan Bramantio tidak mempedulikan Jamil. Matanya langsung tertuju pada sosok pria kurus, berlumuran darah dan debu, yang sedang dipeluk oleh wanita desa di tanah. Meski wajah putranya tertutup brewok dan lebam, naluri seorang ayah tidak bisa dibohongi. Ia mengenali putranya. "Adrian," suara Tuan Bramantio tercekak. Ia berlari kecil, mengabaikan sepatu mahalnya yang kotor terkena lumpur, dan berlutut di samping bumi. Aisyah yang ketakutan mengeratkan pelukannya pada bumi. "Jangan sakiti dia. Siapa kalian?" Tuan Bramantio menatap Aisyah dengan lembut namun penuh otoritas. "Saya ayahnya. Saya datang untuk menjemput putra saya." Bumi membuka matanya yang bengkak sebelah. Ia melihat wajah pria paruh baya itu. Seketika, seperti bendungan yang jebol, kepingan memori menghantam otaknya dengan dahsyat. Wajah ayahnya, kantornya, motornya, Clara, semuanya kembali dalam satu kedipan mata. Rasa sakit di kepalanya luar biasa, namun kabut itu telah hilang. Ia ingat siapa dirinya. "Papa," bisik Adrian lemah. Air mata menetes dari sudut matanya. "Ya Tuhan, Adrian, kau hidup nak, kau hidup." Tuan Bramantio memeluk putranya yang bau keringat dan darah itu erat-erat, tangisnya pecah. Pasukan pengawal yang melihat adegan itu segera menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Tuan Bramantio kemudian berdiri, wajahnya berubah dingin dan menakutkan saat menoleh ke arah Jamil yang kini berlutut memohon ampun. Aura naga kota yang selama ini ditakuti para pesaing bisnis kini keluar sepenuhnya. "Bawa sampah ini," tunjuk Tuan Bramantio pada Jamil dengan nada datar yang mengerikan. "Pastikan dia menyesali hari di mana dia dilahirkan. Jangan sampai dia mati cepat. Aku ingin dia merasakan setiap detik penderitaan yang dirasakan putraku." Dua pengawal menyeret Jamil yang berteriak histeris meminta ampun, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin mobil yang siap membawa Adrian, sang pangeran yang hilang, kembali ke tahtanya. Adrian menolak dimasukkan ke tandu sebelum ia memegang tangan Aisyah. "Ikut aku," ucap Adrian lemah namun tegas, menatap mata Aisyah. "Jangan tinggalkan aku." Dan hari itu, hutan menjadi saksi bagaimana nasib berbalik 180 derajat. Sang penguasa telah menemukan kembali mahkotanya, dan pelindung sejatinya telah ditemukan. 6 bulan telah berlalu sejak insiden di hutan itu. Pemandangan di balkon penthouse mewah milik keluarga Bramantio kini tampak berbeda bagi Adrian. Ia tidak lagi duduk di kursi roda. Berkat perawatan medis terbaik di Singapura dan terapi fisik yang menyiksa namun disiplin, Adrian telah mendapatkan kembali kendali atas kakinya. Meski masih ada sedikit pincang yang samar saat ia lelah, ia telah berdiri tegak kembali sebagai seorang penguasa. Namun, bukan kembalinya harta atau jabatan yang membuat Adrian tersenyum pagi itu, melainkan keadilan yang telah ditegakkan. Jamil dan komplotannya kini mendekam di balik jeruji besi dengan vonis hukuman penjara yang sangat lama atas tuduhan penganiayaan berat, pemerasan, dan percobaan pembunuhan. Tidak ada pengacara yang berani membela mereka melawan kuasa hukum keluarga Bramantio. Keluarga Jamil yang dulu sombong kini hidup dalam kehinaan, merasakan roda nasib yang berputar melindas keserakahan mereka. Sementara itu, Pak Rahmat dan Bu Siti kini tinggal di sebuah villa asri di pinggiran kota yang dihadiahkan oleh Tuan Bramantio sebagai tanda terima kasih tak terhingga.
Mereka tidak perlu lagi memanggul kayu bakar atau menahan lapar. Hari tua mereka terjamin dengan kenyamanan yang layak. Pintu balkon terbuka pelan. Aisyah melangkah keluar mengenakan gaun sutra berwarna peach yang sederhana, namun memancarkan kecantikannya yang alami. Wajahnya kini berseri. Tak ada lagi jejak kelelahan atau debu hutan, namun tatapan matanya tetaplah tatapan tulus yang sama. Tatapan yang dulu menenangkan bumi di saat-saat tergelapnya. "Adrian, semua tamu sudah menunggu di bawah," ujar Aisyah lembut. Adrian berbalik, menatap wanita di hadapannya dengan penuh pemujaan. Ia berjalan mendekat, meraih tangan Aisyah dan mengecupnya dengan takzim. "Biarkan mereka menunggu sebentar," kata Adrian tersenyum. "Aku hanya ingin menikmati momen ini. Dulu, aku kehilangan segalanya di jurang itu. Kekasihku, ingatanku, kakiku. Aku pikir hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata Tuhan menjatuhkanku ke sana bukan untuk membinasakanku, melainkan untuk mempertemukanku denganmu." Mata Aisyah berkaca-kaca. "Mas Adrian." Adrian mengeluarkan sebuah kotak cincin, bukan cincin berlian mencolok seperti yang dulu ingin ia berikan pada Clara, melainkan cincin emas putih dengan desain elegan yang melambangkan kesederhanaan dan keabadian. "Aisyah," ucap Adrian tegas, menatap manik mata wanita itu. "Kau mencintaiku saat namaku hanyalah bumi, saat aku lumpuh, bau, dan tidak punya apa-apa selain nyawa. Kau melindungiku dengan tubuhmu sendiri dari pukulan balok kayu. Sekarang, izinkan aku yang melindungimu seumur hidupku. Menikahlah denganku, bukan sebagai penyelamatku, tapi sebagai belahan jiwaku." Air mata bahagia menetes di pipi Aisyah. Ia mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Adrian menyematkan cincin itu di jari manis Aisyah, lalu memeluknya erat di bawah sinar matahari pagi Jakarta yang hangat. Siang harinya, pesta pernikahan digelar dengan sangat megah namun hikmat. Ribuan tamu undangan dari kalangan elit hadir, namun perhatian Adrian hanya tertuju pada satu orang, wanita yang berjalan menuju altar didampingi Pak Rahmat yang menangis haru. Kisah cinta mereka menjadi legenda baru di kota itu, sebuah kisah tentang CEO tampan yang jatuh ke jurang nestapa, dirawat oleh bidadari hutan dan bangkit kembali untuk menjadikan sang bidadari sebagai ratu di istana hatinya. Segala kesedihan, hinaan, dan rasa sakit di masa lalu telah lunas terbayar. Di balik senyum Adrian yang merekah saat mengucapkan ijab kabul, ia tahu satu hal pasti. Kecelakaan itu memang merenggut masa lalunya, tapi memberinya masa depan yang jauh lebih indah bersama Aisyah. Tamat. Setiap langkah besar selalu dimulai dari pemahaman yang tepat. Tetap bersama Ulfa Production, wadah bagi mereka yang ingin bertumbuh dan belajar lebih baik. Kami, Ulfa Production, berharap kita menemukan wawasan baru yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda selamanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk update kisah-kisah inspiratif lainnya.